Free socks. Hey, halo semuanya, lu semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Podcast kali ini adalah lanjutan dari podcast sebelumnya yang ngebahas soal privacy versus secrecy. Gue harap semua udah pada paham dengan hal tersebut. Kalau misalnya entah kenapa lo tiba-tiba baru datang ke podcast ini sebelum mendengarkan podcast sebelumnya, mendingan dengerin dulu yang sebelumnya supaya lo bisa nyambung dengan apa yang kita bahas hari ini. Gue selalu bilang kalau kita tuh sebisa mungkin gak boleh menoleransi perselingkuhan. Karena bagaimanapun berkhianat berarti melanggar komitmen yang udah disetujui sejak awal. Tapi belakangan gue menyadari memang gak banyak nih yang menjalani komitmen dalam hubungan dengan baik. Bahkan ternyata masih banyak yang gak membicarakan komitmen atau hal-hal apa aja yang perlu dimiliki ketika kita menjalin sebuah hubungan. Karena sempet gue beberapa kali dapat cerita kalau pasangannya selingkuh, tapi dia gak rela untuk menyudahi hubungan tersebut gitu. Karena menurut dia hal itu masih bisa dimaafkan dengan alasan selama ini pasangannya adalah orang yang baik menurut dia gitu. Dan karena dia juga udah terlanjur sayang pastinya ya. Hubungan yang udah terlanjur sayang tuh bahaya menurut gue. Ya kalau misalnya dia bilang gue udah terlanjur lama, udah terlanjur deket sama keluarganya, udah terlanjur terlalu jauh gaya pacarannya gitu. Pokoknya semuanya terlanjur. Kita pernah ngobrolin soal rasa sayang yang harusnya gak boleh ada embel-embel terlanjur. Tadi gue bilang kalau misalnya kita ngomong gue udah terlanjur sayang, itu bisa jadi bahaya. Karena biasanya orang yang bilang dia udah terlanjur sayang sebenarnya pengen diselamatkan dari hubungan yang rusak gitu. Sebenarnya dia pengen dikeluarkan dari hubungan tersebut gitu. Pengen keluar tapi gak bisa. Karena apa? Terlanjur. Tapi ya itu urusan lain lagi deh ya. Kalau ada di antara lo yang sekarang lagi dengerin podcast ini terus berada di posisi ini, dimana mau gak mau harus bertahan dengan seseorang yang telah berkhianat atau selingkuh, gue turut sedih dengernya. Keep in touch aja sama podcast ini, dengerin sampai habis, karena sebisa mungkin gue bakal mencoba untuk menyampaikan opini gue dari beberapa hal yang udah pernah gue baca dan cari tahu untuk masalah yang satu ini. Dan semoga ini bisa ngebantu lo ya. Kalau ingin bertahan dalam hubungan yang di dalamnya kini ada trust issue atau keraguan untuk saling percaya, kalian berdua harus benar-benar bekerja sama dengan baik. Harus sama-sama menyadari bahwa sekarang ini ada kepercayaan yang harus kembali dibangun gitu. Kalau nyatanya setelah diselingkuhin masih aja cuman lo ya sendiri yang berjuang untuk kebaikan hubungan ini, ya gak bakal bisa. Ini tuh udah kayak jadi misi yang hampir mustahil gitu. Bahkan kalau kalian lakukan secara bersama-sama, apalagi berjuang sendirian gitu. Kalau misalnya ini yang terjadi, lo berjuang sendirian, mendingan udah, lo nyerah aja, segera akhiri ini, jangan dilanjutin lagi. Silahkan lo memutuskan untuk udah putus aja gitu, terus ngerasain sakit hati hari ini, yang itu bakal jauh lebih baik daripada bertahan menerima sakit berkelanjutan. Oke? Sebelum yang lain bilang, udahlah Ger, selingkuh itu penyakit, mendingan udah disudahin aja, gak usah dilanjutin. Ngapain sih lo ngomongin hal ini gitu? Ngapain sih lo ngasih kesempatan buat orang yang udah selingkuh buat bisa dapat mempertahankan hubungannya gitu? Nah, sebelum itu terjadi, sebelum ada yang ngetik itu di kolom komen, gak tahu, gue rasa sih pasti bakal ada-ada aja sih. Gue harus ngejelasin dulu nih, kalau sebenarnya selingkuh itu tuh bukan penyakit. Ini yang ngomong secara psikologi nih. Karena kalau misalnya emang beneran penyakit, menurut gue ilmuwan di seluruh dunia ya udah pasti bakal berlomba-lomba untuk nyari obatnya gitu. Karena ini udah pasti laku keras nih, di mana-mana nih terjadi perselingkuhan gitu. Sayangnya selingkuh itu bukan penyakit, tapi sebuah pilihan. Atau kalau misalnya mau dibilang bisa jadi juga selingkuh itu karena keluguan. Enggak deh ya. Kayaknya kurang cocok kalau mau dibilang keluguan. Lebih tepatnya kebodohan sih. Karena selalu ada masalah dari sisi psikologi bagi orang yang selingkuh.
entah karena masa kecilnya yang kurang dipapari hal-hal baik sehingga gak tertanam di kepalanya untuk bisa berkomitmen dengan satu orang saja kalau menjalin hubungan, atau mungkin karena dia baru melewati hal yang berat, contohnya kayak broken home misalnya, sehingga ngebuat dia jadi kurang yakin dalam memilih pasangan karena takut salah pilih. Atau yang paling umum terjadi, dia ternyata gak bisa menyalahkan siapapun gitu, karena ini pure ya udah karena sekarang dia masih anak muda yang labil, terus tiba-tiba timbul perlahan-lahan sifat narsistik gitu, merasa hebat, merasa berarti ketika akhirnya mendapatkan lebih dari satu orang untuk dijadikan pasangan gitu. Yang buat gue sendiri, harusnya kalau masih mau begini, kalau dia setelah ini masih pengen bertahan sama sifat narsistiknya dia gitu, pengen ngerasa hebat, pengen ngerasa jantan, pengen ngerasa gue tuh wah gue bisa menaklukkan banyak hati nih gitu, mendingan kalau lo pasti pengen kayak gini, sadari aja kalau lo belum pantas untuk berkomitmen gitu. Lo jangan jalin hubungan dulu, karena lo ke depan cuma bakal nyakitin orang lain aja yang katanya di awal lo sayang. Paham gak? Kalau misalnya lo pengen have fun dulu, ya silahkan, tapi jangan menjanjikan sebuah komitmen sama seseorang. Untuk itu, sebelum lo memutuskan untuk tetap bertahan dengan dia yang nyelingkuhin lo saat ini gitu, lo harus tanya ke diri lo sendiri, sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Apa yang menjadi seluk-beluk dia akhirnya selingkuh gitu? Alasan mana yang kira-kira dari apa yang gue sampaikan barusan itu yang jadi masalah dia gitu? Atau mungkin dia punya jawaban lain apa yang sebenarnya terjadi? Lo harus menyadari hal tersebut, karena tanpa menyadari kesalahan tersebut, perjuangan ke depan tuh bisa sia-sia gitu. Karena itu bisa jadi pegangan awal lo di dalam memaklumi kesalahannya, menoleransi kesalahannya kali ini gitu. Dengan harapan dia menyadari juga hal tersebut dan ke depan memilih untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ingat, karena selingkuh itu bukan penyakit tapi pilihan. Kalau mau bertahan, pilihannya gak boleh selingkuh lagi abis ini. Kalau ternyata si narsistik masih pengen terus merasa hebat dengan mencari seseorang yang lain, dengan menaklukkan banyak hati tanpa memilih. Sedangkan ya, di sisi lain tuh ada pilihan untuk jadi si hebat yang bisa bertahan dengan satu orang aja. Kalau dia masih memilih cara yang lama, ya lu jangan mau dimanipulasi dengan bertahan dalam hubungan tersebut. Karena kalau lu maafin lagi, dia bakal makin besar kepala gitu. Dan gak ada alasan juga buat dia berhenti untuk mencari yang lain, karena dia ada di posisi aman gitu. Mau gak mau lu bakal terus maafin dia. Kalau kayak gitu ya jangan salahin dia lagi. Lo nya aja yang kurang tegas sama diri lo sendiri. Bisa jadi karena lo gak cinta sebenarnya sama diri lo sendiri, bersedia gitu disakiti berkali-kali. So, jangan lakuin itu, oke? Mendingan segera pergi dari hubungan itu, dan lo tenang aja, di luar sana pasti banyak orang yang bisa jauh lebih baik untuk menggantikan dia gitu. Karena kalau lo memilih untuk bertahan, setelah ini bakal ada sesuatu yang gue bilang the new normal yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Normalnya hubungan kalian itu udah pasti tidak sama dengan hubungan yang sebelum selingkuhnya dia itu ketahuan gitu. Hubungan kalian tuh gak bakal kayak kemarin lagi. Semuanya harus ada adaptasi baru, ada aktivitas baru yang perlu dilakukan agar hubungan kalian tuh lambat laun bisa kembali terbangun kepercayaannya. Kalau dia gak siap, lo sendiri yang bakal capek. Karena luka ini tuh bakal membuahkan trauma, mau gak mau gitu buat kita. Bisa jadi sering melakukan kecurigaan yang impulsif nantinya gitu. Curiga aja gitu, karena emang pernah dihianatin kan. Kalau dia gak mau bekerja sama mengenai hal ini, malah justru menyalahkan lo yang katanya makin posesif, susah nih. Bisa jadi malah bikin kepercayaan diri lo menurun dan makin merasa kecil. Yang paling parah, lu jadi ngerasa gak berarti gitu. Jadi ngerasa, aduh gue ternyata gak layak dicintai kayaknya ya. Gue gak bisa bikin dia jadi milik gue seutuhnya gitu-gitu. Makanya, lu harus ngobrolin hal ini, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Kalau lu udah menemukan jawaban dari alasan dia selingkuh dan memutuskan untuk memaafkan dia, lu baru bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya gitu. Karena setidaknya lo udah memikirkan matang-matang keputusan lo kali ini. Keputusan yang berat. Lo tau ke depannya gak tahu apa yang bakal terjadi, gak ada jaminan. Tapi kalau lo udah milih, gue mau coba kasih kesempatan Ger,
itu adalah keputusan yang udah lu pikirin matang-matang. Lu harus pastiin dulu itu, oke? Tahapan selanjutnya, perlu kalian diskusikan bagaimana lu memaafkan dia. Kalau lu mau bersedih dulu, silahkan bersedih. Silahkan curahkan ke dia gimana sakitnya lu dihianatin gitu. Minta dia untuk mendengarkan gimana sakitnya hubungan yang kalian jaga kemarin harus berakhir. Kok berakhir, Ger? Iya, lu gak salah denger nih gue ngomong berakhir. Hubungan lo kemarin tuh tetap harus berakhir meskipun kalian tetap ingin menjalin hubungan bersama-sama. Karena setelah ini kalian akan memulai hubungan yang baru lagi, lembar baru lagi. Ini tuh sangat mungkin dilakukan untuk bisa memulai hubungan yang baru dengan orang yang sama. Lo harus tanamin itu. Karena kalau misalnya lo tuh tetap nganggep ya kita nggak putus deh, kita tetap jalin hubungan yang sama aja gitu, aku maafin kamu, itu nggak bakal mempan. Lo harus mengakhiri. Pokoknya hubungan yang kemarin tuh udah berakhir. Mulai sekarang tuh kayak start dari nol lagi lah gitu. Apapun yang terjadi di hubungan kalian sebelumnya itu udah harus ditinggalkan. Nggak boleh sama sekali dibahas lagi. Ini demi kebaikan kalian berdua. Bukan lo kok nggak boleh dibahas lagi, Ger? Enak banget dia, gue lupain gitu aja. Bukan, ini justru untuk kebaikan lo. Karena apabila ke depan ketika lo lagi posesif dan terus-menerus mengungkit masa lalu kalian, bakal buat dia gak nyaman juga ngejalaninnya gitu. Jadinya malah nantinya kalau misalnya ada sesuatu yang ngebuat dia gak nyaman dan pengen pergi dari lo, lebih menyakitkan lagi buat lo. Karena lo udah berusaha melakukan hal ini, tapi malah ngebuat dia pergi karena lo berubah gitu, lo jadi posesif dan lain sebagainya gitu. Makanya untuk meminimalisir hal tersebut, yang udah lewat gak boleh diungkit lagi. Karena lo harus ngelihat juga dari posisi dia gitu. Ini juga hal atau keputusan yang berat buat dia untuk kembali meneruskan hubungan ini sama lo. Mungkin nantinya dia bakal diceng-cengin sama teman-temannya. Mungkin dia bisa jadi diomongin yang enggak sama selingkuhannya gitu-gitu. Ini juga keputusan berat buat dia. Kalau masih ada tersisa keraguan-keraguan di dalam hati lo ketika memulai hubungan yang baru ini dengan dia, ya cuman bikin makin sulit aja buat kalian berdua. Dan makin sulit juga buat lo bisa ngebangun lagi kepercayaannya. Itulah mengapa menurut gue cara terbaik adalah dengan menyetujui bahwa kesalahan di hubungan kemarin adalah kesalahan yang udah gak perlu diungkit-ungkit lagi. Udah lewat, gak ada gunanya dibahas lagi. Sekarang kalian memulai hubungan yang baru lagi dan mulai dari awal lagi. Anggap aja kalian baru aja meninggalkan segala kesalahan itu, lalu menyeberangi sebuah jembatan ke sisi yang baru. Setelah nyebrang di hubungan yang baru ini, jembatan kemarin kalian bakar. Gak ada cara lagi untuk bisa kembali mengungkit masalah-masalah itu. Kalian harus saling mengingatkan soal hal ini. Kalau masih mau bergantung pada kesalahan itu, kalau lo masih pengen jalan maju sambil megang, sambil berpegang pada masalah tersebut, masih lo bawa terus gitu, gak mau berusaha melupakan kesalahannya dan terus dibahas masa depan, ya makin mustahil juga untuk bisa memiliki hubungan yang bahagia dan sehat dengan dia setelah ini. Jadi lebih baik lo fokus ke depan, karena sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan dibanding kesalahan-kesalahan yang udah lewat. Silakan mulai dari awal lagi, bangun komunikasi yang lebih baik lagi dan harus lebih romantis lagi. Dia yang selingkuh harus berusaha lebih keras nih untuk mengambil hati lo lagi. Caranya gimana? Caranya dengan terserah, baiknya bahasa kasih kalian tuh disampaikan dengan kayak gimana gitu. Bisa dengan sering kasih hadiah, surprise, pujian, pelayanan, atau apapun lah yang bisa dikasih ke lo supaya lo bisa percaya lagi. Dia juga harus bisa memaklumi sifat lo yang kini jadi lebih curigaan, demi perlahan-lahan membangun kepercayaan yang sebelumnya udah rusak gitu. Sebagai pasangan yang baik, sekarang udah harus tahu nih, kalau sekarang kondisinya udah beda, jadi harus terus mencurahkan hal yang terbaik yang bisa dikasih ke dalam hubungan itu. Kelewatan nih kalau dia masih ogah-ogahan ngelakuin hal ini ke seseorang yang telah mau mengalahkan egonya, memaafkan dia yang berkhianat gitu. Karena ini semua keputusan yang berat gitu. Dia harus mau mendengarkan tiap hal yang lo rasain, dan lo juga punya hak
yang sama untuk mendengarkan dia ketika dia mencurahkan apa yang dia rasa. Bangun tiap kalimat yang pengen kalian sampaikan sebaik-baiknya, dengan tujuan untuk mengerti satu sama lain, saling lengkapin dan menjaga agar komunikasi kalian ke depannya itu bisa jauh lebih baik lagi. Jangan saling bantah, malah justru harus berlomba-lomba untuk sering minta maaf dan memaafkan. Bangun positive vibes di antara kalian, oke? Dan hal yang paling penting untuk dilakukan adalah pasangan yang sebelumnya selingkuh harus mengizinkan agar ranah privasinya dibuka setransparan mungkin. Semua, lo boleh tahu password handphonenya, lo boleh tahu password sosial medianya, lo boleh memantau dia ketika pergi ke sini dan ke situ, lo boleh pegang HP-nya kapanpun lo mau, dan lain sebagainya yang lo butuh untuk bisa kembali membangun kepercayaan dalam hubungan ini. Mau nggak mau harus dilakuin, karena inilah the new normal yang gue bilang tadi gitu. Karena membangun kepercayaan yang sebelumnya udah dirusak itu nggak gampang, dan kalian berdua harus bekerja sama dengan baik soal hal ini gitu. Dan tentu saja hal ini itu cuma untuk sementara waktu, sembari memperbaiki komunikasi di antara kalian, sampai akhirnya kepercayaan itu lahir kembali dan kalian siap hidup berbahagia bersama dengan cara yang baru juga gitu. Dalam hal ini pasangan yang selingkuh bisa ngebantu untuk menunjukkan itikat baik nih, dengan memberikan contohnya kayak informasi-informasi baru yang mungkin dibutuhkan berkaitan dengan lawan jenis. Kalau misalnya dia pengen ngelakuin apa, pengen kemana, dengan siapa, itikat baik harus terus-menerus ditunjukkan untuk ngebantu lo sebagai orang yang disakitin jadi lebih cepat healingnya gitu. Biar jadi bukti kalau memang benar-benar dia memilih untuk tidak selingkuh lagi. Perlahan-lahan ketika kepercayaan itu udah ada lagi, udah terbangun lagi, dia juga udah makin menunjukkan rasa sayangnya ke lo, pokoknya hubungan kalian makin sehat. Nah, kembali nih, setiap akses yang awalnya diperbolehkan harus kembali dibatasi. Keputusan yang berat emang, tapi harus dilakuin. Setelahnya jangan lupa untuk terus belajar bersama, bertumbuh bersama. Semua ini mungkin kok dilakuin. Bagaimanapun juga, waktu bakal ngebantu kalian buat mengatasi ini perlahan-lahan. Tapi kemudian nih, kalau ternyata hal ini diulang kembali, gue minta tolong. Abis ini jangan biarkan dia nyakitin hati kamu lagi.